Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya di sini akan menjelaskan tentang tugas kami, yang dimana kami disuruh merancang atau membuat makalah tentang PID. Jadi, judul yang kami ambil di sini adalah alat penebar pupuk cerdas berbasis kontrol PID untuk meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk. Sebelum saya lanjutkan, perkenalkan saya Zainal Abidin, dan kami di sini beranggotakan 3 orang, yaitu Andi Rizky Herani dan Anissa. Langsung saja, latar belakang kami mengambil judul ini adalah di Indonesia mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani. Jadi untuk mendapatkan hasil produktivitas tentunya tidak lepas dari proses pengolahan, di mana proses pengolahan ini akan sangat bergantung pada proses pemupukan, di mana jika proses pemupukan ini tidak dilakukan dengan baik, maka hasil produktivitas yang kita dapatkan juga tidak akan banyak. Untuk mendapatkan hasil produktivitas yang baik, maka perlu dilakukan pemupukan juga yang efektif, yang dimana dikatakan efektif adalah harus merata dan kebutuhan unsur tanaman juga harus tercukupi. Jadi kami di sini merancang alat penebar pupuk, di mana alat penebar pupuk ini akan memberikan respon kepada kita, di mana respon itu bisa dapat dibaca pada layar, atau kami akan nanti menampilkan layar atau display, di mana di situ akan dibaca apakah tanaman itu unsur haranya sudah terpenuhi atau tidak. Jika tidak, maka pemupukan akan juga terus dilakukan. Selanjutnya, tujuan dari alat ini adalah mengetahui cara merancang alat penebar pupuk untuk mengefisiensi waktu dan tenaga. Sudah jelas, jika kita ingin merancang, kita harus mengetahui dulu cara merancangnya bagaimana, apa-apa yang perlu diperhatikan, apa-apa yang perlu dibutuhkan. Selanjutnya, tujuan yang kedua memperoleh prototipe. Jadi sebelum kita membuat alat tersebut, terlebih dahulu kita menggambar sketsanya untuk menentukan dimensi ukuran dan sebagainya. Selanjutnya yang ketiga, menguji kinerja alat penebar pupuk tersebut. Kalau kita sudah membuat alat yang kita maksud itu, tentunya kita tidak hanya langsung pasarkan atau kita tidak langsung perkenalkan kepada masyarakat, tetapi kita terlebih dahulu menguji alat tersebut bagaimana kinerjanya, apakah sesuai yang kita harapkan atau tidak. Selanjutnya, manfaat dari alat tersebut adalah alat ini diharapkan menjadi solusi untuk petani guna efisiensi waktu dan efisiensi tenaga. Jelas, jika kita menggunakan pemupukan secara otomatis atau menggabung atau kecerdasan manusia yang dituangkan dalam proses pembuatan teknologi, maka sudah jelas dapat mengurangi tingkat efisiensi waktu yang dulunya jika dikerjakan secara manual bisa saja menggunakan dimensi waktu kurang lebih 1 jam. Tapi jika kita menggunakan teknologi, maka waktu yang 1 jam tadi itu bisa saja kita kompres menjadi 1/2 jam, atau bisa saja di bawahnya itu. Begitu juga dengan tenaga yang kita keluarkan tidak terlalu besar karena kita tidak melakukannya secara manual. Jadi otomatis tenaga yang kita keluarkan hanya sedikit. Manfaat yang kedua adalah alat ini diharapkan mampu menjadi karya anak bangsa yang dapat dibanggakan. Ya, semua hasil karya tentunya kita harus dibanggakan atau tentunya harus dibanggakan di masyarakat, karena
kita telah menciptakan alat yang sebelumnya telah ada, ataupun alat yang sebelumnya ada namun tidak menerapkan sistem cerdas. Baik, saya akan melanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Hirani. Saya akan melanjutkan yaitu pada tinjauan pustaka. Terdapat pada poin pertama yaitu pemupukan. Pemupukan adalah suatu metode yang digunakan untuk meningkatkan produktivitas tanaman dan mutu tanah. Penggunaan pupuk organik dan pupuk anorganik merupakan cara yang tepat untuk menghasilkan produktivitas tanaman dan juga mempertahankan stabilitas produksi tanaman pada sistem usaha tani yang intensif. Pada umumnya, pupuk organik buatan digunakan dengan cara menyebarkan di sekeliling tanaman sehingga terjadi peningkatan kandungan unsur hara yang secara efektif dan efisien bagi tanaman yang diberi pupuk organik tersebut. Nah, adapun tujuan dari pemupukan adalah sebagai pengganti unsur hara yang hilang dan menambah persediaan unsur hara yang dibutuhkan tanaman untuk meningkatkan produksi mutu tanaman. Selanjutnya ada jenis-jenis pupuk. Jenis-jenis pupuk ada dua, yaitu organik dan anorganik. Pupuk organik adalah pupuk dari bahan organik yang berasal dari tanaman atau kotoran hewan yang telah melalui proses rekayasa yang digunakan untuk mensuplai bahan organik serta memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi. Adapun pemberian pupuk organik ini dapat memperbaiki struktur tanah, menaikkan bahan serap tanah terhadap air, menaikkan kondisi kehidupan di dalam tanah, dan sebagai sumber zat makanan bagi tanaman. Nah, selanjutnya yaitu pupuk anorganik. Pupuk anorganik ini adalah pupuk yang diperoleh dari hasil proses rekayasa secara kimia, fisika, dan biologis. Adapun pemberian pupuk anorganik pada tanaman dapat merangsang pertumbuhan secara keseluruhan, khususnya bagian cabang, batang, daun, dan berperan penting dalam pembentukan hijau daun. Adapun poin selanjutnya yaitu cara pemupukan. Pemupukan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu manual dan mekanis. Adapun cara manual yaitu menghasilkan aplikasi pupuk yang beragam dan membutuhkan banyak tenaga kerja. Hal ini merupakan masalah yang sering terjadi di setiap tahun. Pemupukan manual yang pernah dilakukan tidak mampu mencapai suatu hasil yang maksimal, sehingga masih terdapat kekurangan yang harus diperbaiki seperti pengujian alat dan kalibrasi dosis pupuk harus sesuai dengan tepat dosis. Berbeda dengan secara mekanis, yaitu pemupukan ini lebih hemat tenaga kerja dan menghasilkan pupuk yang beragam. Sekian dari saya. Terima kasih. Kontrol pit. Kontrol adalah komponen yang berfungsi untuk meminimasi sinyal kesalahan. Tipe controller yang paling populer ialah controller pit. Sistem control pit terdiri dari 3 buah cara pengaturan, yaitu control P, control D, dan control I, dengan masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Dalam implementasinya, masing-masing cara dapat bekerja sendiri maupun gabungan diantaranya. Pit merupakan pengontrolan konvensional yang merupakan bentuk matematis yang sangat baik karena dapat mengubah error menjadi nol. Untuk mencapai nilai kestabilan pengontrolan, maka hasil menyamakan proses variabel sama dengan set point. Dalam perhitungan pit atau algoritma melibatkan 3 nilai parameter yang dipisahkan, yaitu proporsional, integral, dan derivatif, yang nilai perhitungannya dapat diketahui kapan waktunya. Selanjutnya yaitu pembuatan sistem kerja dan gambar desain. Sistem kerja yang diterapkan pada alat ini adalah dengan mengubah energi putar atau kecepatan menjadi tekanan. Hal ini dikarenakan jika kecepatan putar semakin besar, tekanan yang dihasilkan akan semakin besar pula, sehingga keluaran pupuk yang dikeluarkan akan lebih cepat keluar.
pengendalian keluaran pupuk yang dilakukan dikarenakan kebiasaan petani yang jika melakukan pemupukan, pupuk diberikan ke tanaman itu tidak terkontrol, sehingga pupuk yang digunakan akan boros jika dosis yang digunakan tidak sesuai dengan dosis yang dibutuhkan oleh tanaman. Kemudian alat penabur pupuk ini dapat digunakan pada pupuk butiran atau pupuk cair, karena saluran untuk pipa ada dua. Untuk mengontrol keluaran pupuk dan jenis pupuk yang akan digunakan, maka digunakan saklar untuk menonaktifkan mesin atau sistem transmisi yang digunakan. Ada dua sistem transmisi yang digunakan, yaitu dengan menggunakan motor DC dengan menggabungkan dengan baterai portable. Ini digunakan untuk memberikan tekanan sehingga fluida yang ada di dalam bak penampung akan keluar. Terima kasih. Baik, ini presentasi kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.